Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, Ibu akan memberikan pengarahan serta pemberian informasi mengenai tata cara cuci tangan yang betul, kemudian cara menggunakan masker yang betul, serta cara menjaga jarak ya. Di kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan informasi mengenai cara mencuci tangan yang betul, kemudian cara menggunakan masker yang betul, serta cara bagaimana caranya kamu ketika mengobrol sama teman kamu itu tetap menjaga jarak. Ya, masih banyak penderita COVID di sekitar kita. Coba di sekitar kamu ada nggak yang positif COVID? Ada yang dekat? Nggak ada. Nggak ada, tapi pernah dengar ya di Pasir Muncang ada, di Pasir Kaliki ada ya yang terkena. Nah, oleh karena itu kita harus tetap waspada. Bagaimana caranya kita bisa beraktivitas, tapi kita juga terhindar dari penyakit corona ini ya. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari corona ini ya. Nah, yang pertama yaitu menggunakan masker. Yang kedua itu mencuci tangan. Enggak, Bu. Orang yang sakit corona tapi tidak menunjukkan gejala. Jadi kan yang sakit COVID itu gejalanya seperti demam, kemudian batuk, kemudian ada yang sampai gagal nafas, artinya dia engap seperti kehabisan nafas. Nah, ada juga orang yang positif corona tapi dia tidak menunjukkan gejala, tidak panas, tidak batuk, tidak sesak. Nah, itu yang bahaya. Jadi penting banget buat kamu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan dianggap sepele. Kemarin, yang pertama cara menggunakan masker. Coba dilihat di gambar. Kamu pakai masker sudah betul belum? Kayak gini. Jadi hidungnya tertutup, kemudian sampai dengan dagunya. Pakai masker itu bukan di dagu, bukan di sini, tapi di mulut dan hidung. Kenapa pakai masker itu di mulut dan hidung? Karena sebenarnya virus itu masuknya melalui mulut dan hidung, yaitu melalui saluran pernapasan kita. Selanjutnya, yang kedua, itu cara mencuci tangan. Ibu akan menunjukkan video cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dilihat ya. Nah, yang terakhir adalah menjaga jarak. Ibu sering melihat kamu jalan sama teman kamu dempet-dempetan. Terus ternyata teman kamu itu positif. Tertular, Bu. Iya. Jadi, Bu. Nah, jadi bukannya suuzon sama orang ya. Kita harus tetap waspada. Bukan berarti kita memiliki prasangka buruk kepada orang lain. Ih, takut dekat-dekat sama kamu mah bukan. Kita juga tetap harus menjaga perasaan orang lain. Jadi, kalaupun kita ngobrol, kita sampaikan dulu di awal. Mohon maaf ya, kita jaga jarak dulu. Soalnya kan sekarang lagi COVID nih, gitu. Atau misalnya kamu mau salaman, jangan sampai cewek sama cewek cipika-cipiki ya. Jangan dulu cipika-cipiki, cukup dengan begini. Salam dari jauh. Atau misalnya salamnya menggunakan ini, misalnya tos pakai ini. Bukan berarti nggak sopan ya, karena kita harus beradaptasi di tengah COVID ini. Jadi, nah, cara menjaga jarak ini, kamu kalau ngobrol itu, menjaga jarak 1-2 meter. Mbak. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa kamu laksanakan, bisa diterapkan di rumah, bisa dibagikan ilmunya ke teman-teman kamu, ke orang tua kamu. Mudah-mudahan menginspirasi kalian ya. Iya. Kegiatan yang saya lakukan di sela-sela mengajar adalah membantu petugas perpustakaan dalam melakukan pendataan buku yang dimiliki. Berikut adalah buku yang diberikan ke perpustakaan. Biasanya ketika saya datang ke perpustakaan, petugas akan langsung memberikan setumpukan buku seperti ini untuk saya lakukan klasifikasi. Adapun yang saya lakukan adalah melakukan klasifikasi menggunakan aplikasi elektronik Dewey Decimal Classification Edition 23. Nah, di sini saya telah memiliki buku yang berjudul Peluang Usaha Beternak Ayam Arab.
di sini kemudian saya melakukan klasifikasi dengan mencari keyword yang harus saya masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Misalnya dari judul ini saya melakukan kegiatan seperti memasukkan keyword yaitu ayam Arab. Ketika tidak ditemukan topik, maka saya harus jeli dalam mengklasifikasikan buku tersebut. Buku ayam Arab ini dapat dimasukkan ke dalam buku di sini jika dilihat yaitu teknologi dan ilmu-ilmu terapan. Masuk ke dalam kode 600, Technology and Applied Science. Kemudian saya klik. Kemudian di sini saya lihat ternyata buku ini masuk ke dalam pertanian dan teknologi yang berkaitan. Maka saya klik. Kemudian saya mencarinya. Nah, di sini muncul beberapa topik yang berkaitan dengan klasifikasi. Saya ambil di sini yang paling dekat yaitu pertanian dan peternakan. Nah, di sini ada buku. Di sini ada berbagai. Nah, kemudian langsung muncullah di sini 636.5 tentang peternakan unggas. Maka setelah diketahui klasifikasinya, yang saya lakukan adalah menulis buku tersebut ke dalam halaman awal, yaitu 636.5, kemudian dilihat nama penulisnya Bambang Marhianto, maka diambil 3 huruf pertama yaitu BAM, maka saya tulis BAM. Kemudian setelah setelah selesai ditulis, maka saya letakkan ke dalam kelompok buku yang sudah terklasifikasikan. Berikut akan saya perkenalkan petugas dari perpustakaan. Di sini adalah Bapak Asep Setiana selaku kepala dari perpustakaan. Beliau menjabat tahun jabatan 2019 sampai 2020 dan diperpanjang 2020 sampai dengan 2021. Kemudian di sebelahnya adalah Bapak Ali. Bapak Ali ini bertugas sebagai petugas dari perpustakaan, sehingga ketika ada buku yang ingin dipinjam, selain kepada Bapak Asep, kemudian bisa juga melalui Bapak Ali. Terima kasih Bu Ais sudah membantu saya dalam mengklasifikasikan buku perpustakaan. Jujur saja, kami keterbatasan sumber daya manusia untuk membantu mengklasifikasikan buku. Oleh karena itu, saya meminta bantuan Ibu Ais untuk membantu perpustakaan di sela-sela jam mengajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, terutama saya selaku guru di sini. Di sela-sela kegiatan mengajar saya membantu petugas perpustakaan dalam melakukan klasifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.